Hmm, banyak banget dia yang ngeluh. Katanya emulator Android itu berat banget, bikin laptop cepat panas dan lemot lagi. Wah, ini menarik banget nih. Masalahnya nyata dan banyak dialami pengguna. Kalau Google Play Games bisa langsung dijalankan di Windows tanpa emulator, pasti banyak yang pakai nanti. Nah, masalah emulator Android yang berat. Solusinya nanti kita akan mengembangkan aplikasi Google Play Games untuk Windows. Nanti versinya diringanin langsung dari Google dan tanpa emulator pihak ketiga. Ini bisa jadi invest besar nih. Kita nanti akan pakai teknik prototype biar ide ini bisa cepat diuji dan disesuaikan sama kebutuhan pengguna. Tim, kita besok adakan rapat, ada ide baru Google Play Games for Windows. Siapkan konsep desain, fitur utama, dan rencana uji coba. Selamat pagi semua. Pagi. Semalam saya melihat beberapa komentar pengguna di media sosial. Banyak yang menginginkan untuk bermain game Android di laptop atau PC tanpa menggunakan emulator yang berat. Nah, dari situ kita akan membuat Google Play Games menjadi versi Windows yang ringan dan stabil, supaya pengguna bisa bermain game Android tanpa menggunakan emulator yang berat. Saya bisa buat fitur dasar seperti login akun Google, lihat daftar game, dan tombol install belum bisa di-download sungguhan atau bisa di-download. Itu cukup buat uji coba saja. Nah, bagus. Nah, setelah prototipe siap, kita akan mengadakan seminar uji coba terbatas biar nanti user bisa langsung mencoba dan memberikan masukan. Baik, ini langsung saja saya akan buatkan sketsa awalnya. Ini ada sidebar di bagian sisi kirinya untuk navigasi. Lalu ada tombol home di game aplikasi dan koleksi saya. Di tengah ada tampilan daftar aplikasi dengan tombol install. Bagus. Nah, di sketsa ini nanti kita jadikan paduan untuk membangun versi digitalnya nanti. Saya bisa langsung tambahkan simulasi filter di versi ini. Sekalian bisa memperbaiki interaksi antar tombol supaya klik lebih responsif dan membuat tombol bisa diklik dan animasi instalasinya bisa terasa nyata gitu. Wah, akhirnya prototipe-nya sudah siap dalam bentuk digital. UI-nya ringan, tombol bisa diklik dan ada efek partinya. Semuanya sudah saya lakukan, tapi belum siap untuk benar-benar diinstal. Siap. Nah, karena prototipenya sudah jadi, sekarang kita akan menyiapkan acara seminar demo dan testing untuk user. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat datang di acara uji coba perdana Google Play Games for Windows. Di sini kami sudah menyiapkan beberapa prototipe dan kami ingin mendengar langsung pengalaman pengguna untuk saat mencoba versi prototipe ini. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, kami serahkan kepada rekan saya untuk menampilkan prototipe tersebut. Baik, terima kasih. Ini adalah bentuk dari tampilan prototipe Google Play for Game. Ini kalian bisa login dengan akun Google dan bisa melihat daftar game apa saja. Seperti silakan untuk para peserta bisa mencoba untuk prototipenya. Baik, silakan. Ini dasarnya sudah bagus, tapi tombol installnya agak kecil ya, dan mungkin bisa ditambahi label kompatibel untuk Windows biar jelas. Oh iya, berkaca dari Google Play di Android itu tampilan pop-up notifikasi update game terlalu sering muncul dan bikin layar penuh. Jadi mungkin untuk Google Play for Windows ini notifikasinya yang tidak perlu tidak usah ditampilkan, menurut saya. Silakan. Nah, kalau bisa juga tambahkan tampilannya untuk menggunakan wait mode dan menambahkan progres berinstalasi agar terasa lebih nyata gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas masukannya. Nanti kami akan catat untuk revisi. Baik.
terima kasih kepada para hadirin yang telah memberikan banyak masukan berharga yang nantinya akan kami jadikan catatan untuk revisi. Mungkin sekian acara pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, kita sudah selesai dengan seminar uji coba prototype. Sekarang kita kumpulkan semua feedback dari pengguna untuk dievaluasi satu persatu. Kita pastikan setiap fitur sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka. Di sini saya sudah merangkum beberapa saran atau masukan dari mereka. Yang pertama itu ada tombol install terlalu kecil. Terus yang kedua, pengguna ingin ada label kompatibilitas untuk Windows. Yang ketiga, beberapa orang ingin tampilannya itu white mode. Yang keempat, ada saran untuk menambahkan progress bar instalasi agar terasa lebih nyata. Menarik, untuk tombol install yang kecil itu bisa saya perbesar dan saya ubah warnanya agar lebih menonjol di layar. Soal progress bar, saya bisa buat simulasi loading sederhana, cukup dengan animasi bergerak tanpa mengunduh data semua. Oke. Kita juga perlu meninjau fitur yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Ada pengguna yang bilang tampilan pop-up notifikasi itu terlalu sering muncul dan bikin layar penuh. Kalau begitu, notifikasinya bisa kita pindahkan sih di sisi bawah kanan agar tidak mengganggu, tapi tetap informatif. Oke. Sekarang kita bagi umpan balik ini ke dalam tiga kategori supaya lebih mudah. Nah, di sini ada 3 yaitu perlu diperbaiki, yaitu ukuran tombol dan juga tata letak modifikasi. Dan juga ada tabel yang perlu ditambahkan, yaitu tabel kompatibilitas, progress bar, instalasi, dan white mode. Ada juga yang fitur perlu dihapus, yaitu animasi pop-up yang berlebihan dan juga tidak relevan. Dan di sini saya akan fokus ke sisi teknis dan interaksi. Target saya, prototipe versi yang kedua ini sudah bisa jalan lebih halus dengan tombol besar dan progress bar yang aktif. Saya ubah desain antar muka agar lebih responsif. Sidebar akan dibuat fleksibel dan warna tombol lebih kontras. Untuk white mode, saya buat dulu konsep visualnya biar nanti bisa kita uji lagi di tahap selanjutnya. Jangan lupa nanti dokumentasikan semua perubahan ini di laporan revisi. Kita juga harus bisa menunjukkan bahwa setiap pembaruan berasal dari feedback yang pengguna berikan, bukan hanya sekedar ide kita sendiri. Nah, intinya setelah uji coba, kita harus benar-benar memahami apa yang diinginkan pengguna. Ada fitur yang perlu disempurnakan, ada juga yang harus dikurangi supaya sistem tetap ringan. Ingat, tujuan utama kita membuat aplikasi ini adalah untuk menjadi ringan, cepat, dan mudah digunakan di laptop atau PC spesifikasi rendah. Setuju. Dengan memperbaiki detail-detail kecil, pengalaman pengguna akan jauh lebih baik. Oke, kalau semuanya sudah siap, saya mulai kerjakan versi yang kedua malam ini. Kita targetkan uji ulang minggu depan. Hebat. Nah, dengan evaluasi seperti ini, prototipe kita bukan hanya coba sekedar tampilan, tapi benar-benar representasi kebutuhan nyata pengguna. Mari kita lanjutkan seperti ini untuk kedepannya. Sebelum kita lanjut ke sesi validasi, saya ingin menjelaskan daftar kebutuhan sistem agar semua pihak yang datang memahami ruang untuk prototipe ini. Nah, di sini silahkan lihat di TV. Ada kebutuhan fungsional, ada sistem harus memungkinkan pengguna login menggunakan Google. Pengguna dapat melihat daftar game yang tersedia di Google Play Games for Windows. Terdapat tombol install yang dapat diklik untuk memulai proses instalasi simulasi. Sistem menampilkan progress bar saat proses instalasi berlangsung, menampilkan label kompatibel dengan Windows di setiap game. Fitur dark mode dapat diaktifkan sesuai preferensi pengguna. Sistem menyediakan mode desktop agar tampilan menyesuaikan ukuran layar laptop. Pemberitahuan atau notifikasi hanya muncul untuk informasi penting agar tidak mengganggu tampilan utama. Di sini kebutuhan non fungsional, satu aplikasi harus ringan dan dapat dijalankan di laptop dengan spesifikasi menengah ke bawah. Tampilan antar muka harus responsif dan mudah dipahami oleh pengguna baru. Proses transisi antar halaman harus berjalan lancar tanpa lag.
Waktu respon interaksi pengguna tidak boleh lebih dari 2 detik. Sistem harus menampung umpan balik pengguna untuk perbaikan di versi berikutnya. Daftar kebutuhan ini disusun berdasarkan hasil umpan balik pengguna saat seminar uji coba prototipe sebelumnya. Semua poin inilah yang menjadi dasar penyempurnaan prototipe versi kedua ini. Setelah seluruh perbaikan diterapkan, kita akan memastikan apakah prototipe versi terbaru sudah memenuhi sesuai kebutuhan tersebut. Mari kita lihat bersama hasil akhirnya agar validasi ini bisa dilakukan dengan lebih objektif. Nah, di sini bisa dilihat kalau misal sudah ada 2 tampilan, yaitu white mode dan juga dark mode. Di sini saya juga sudah memperbesar tombol installnya supaya lebih mudah ditekan, dan juga sudah ada nantinya ada progress bar untuk instalasi supaya instalasinya itu lebih nyata. Dari sisi teknis, prototipe ini masih simulasi. Tapi sekarang tombol sudah bekerja dan lancar, transisinya pun sudah halus. Kami boleh menambahkan mode desktop agar tampilan tetap optimal di berbagai ukuran layarnya. Wah, tampilan yang sekarang jauh lebih nyaman di mata ya. Tombolnya besar, mudah diklik, dan progress bar-nya bikin terasa seperti instalasi sungguhan. Saya juga suka adanya tulisan kompatibel dengan Windows ini. Itu membantu banget. Kami senang mendengarnya. Kami memang ingin memastikan bahwa pengalaman pengguna di sini semudah saat bermain di HP, tapi tetap stabil dan ringan untuk Windows. Saya sangat mengapresiasi bagaimana tim ini melibatkan pengguna sejak awal. Nah, ini sudah sesuai dengan prinsip user-centered design dan teknik prototype yang efektif. Apakah sudah ada rencana setelah tahap validasi ini? Tentu, setelah validasi disetujui, prototipe akan digunakan sebagai panduan utama untuk implementasi sistem final. Semua alur, tampilan, dan fitur yang telah disepakati hari ini akan diterapkan langsung pada tahap pengembangan aplikasi selanjutnya. Dengan prototipe yang seperti di layar, kita bisa langsung ke tahap implementasi tanpa revisi besar. Dan juga saya pastikan untuk user interface-nya di versi final ini tetap konsisten dengan hasil prototipe. Benar, teknik prototipe ini memang membantu. Ide dari media sosial yang hanya cuma scroll aja bisa berubah jadi produk nyata yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terima kasih ya, akhirnya saya bisa main game Android di laptop, nggak perlu emulator lagi. Sama-sama. Proses validasi ini menegaskan bahwa setiap iterasi prototipe membawa sistem semakin dekat dengan kebutuhan pengguna. Setelah semua disetujui, prototipe ini akan resmi menjadi acuan dalam tahap implementasi final. Dengan begitu, prototipe ini menunjukkan bagaimana teknik prototipe membantu menciptakan solusi inovatif yang benar-benar berorientasi pada pengguna.